Pap smear itu gampangnya gini deh. Nah, pada saat kemarin zaman COVID, kalian udah pernah belum di swab dari hidung, tenggorokan gitu ya? Udah pernah kan? Nah, pap smear itu sama aja untuk para wanita, tapi swabnya bukan dari hidung atau mulut, tapi dari Miss V. Nah, pap smear itu sebetulnya tujuannya adalah untuk mengetahui atau men-screening adanya kerusakan dari mulut rahim atau yang kita sebut dengan cervix. Apakah kerusakan itu disebabkan oleh bakteri, jamur, ataupun virus? Karena si virus ini yang namanya HPV, Human Papilloma Virus, itu yang bisa menyebabkan kanker serviks. Jadi buat kalian yang belum pernah ada hubungan seksual atau kontak seksual sebelumnya, tidak disarankan untuk pap smear ya. Jangan pernah sekali-sekali kalian yang masih perawan terus datang, "Dok, saya mau di pap smear." Itu tidak akan diperbolehkan. Kenapa seperti itu? Karena dengan tindakan pap smear itu berpotensi untuk merobek selaput darah. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan membahas satu topik yang tidak berhubungan dengan kehamilan sebetulnya. Kita akan membahas mengenai persiapan penting sebelum pap smear. Nah, banyak banget kan dari kalian yang bingung, pap smear? Apa itu pap smear? Terus siapa saja yang boleh pap smear? Saya udah boleh belum ya? Pengen tahu jawabannya? Tapi seperti biasa buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini ya, tulisan subscribe. Jangan khawatir karena subscribe tuh gratis kok. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Pap smear itu gampangnya gini deh. Nah, pada saat kemarin zaman COVID, kalian udah pernah belum di swab dari hidung, tenggorokan gitu ya? Udah pernah kan? Nah, pap smear itu sama aja untuk para wanita, tapi swabnya bukan dari hidung atau mulut, tapi dari Miss V. Terus yang di pap smear itu bukan si Miss V-nya, tapi yang di dalam Miss V-nya, yaitu yang namanya mulut rahim atau leher rahim, atau yang bahasa medisnya kita sebut dengan cervix. Jadi bukan semua wanita atau bayi atau anak-anak perempuan terus kita langsung pap smear ya. Ayo pap smear. Itu enggak kayak gitu. Nah, yang boleh pap smear adalah buat para wanita yang sudah pernah ada kontak seksual. Jadi buat para wanita yang sudah pernah ada hubungan atau kontak seksual, itu boleh pap smear setelah 3 tahun kemudian. Meskipun baru sekali aja gitu, terus udah nggak pernah ada kontak seksualnya setelah 5 tahun, itu tetap masih boleh untuk di pap smear. Nah, pap smear itu sebetulnya tujuannya adalah untuk mengetahui atau men-screening adanya kerusakan dari mulut rahim atau yang kita sebut dengan cervix. Apakah kerusakan itu disebabkan oleh bakteri, jamur, ataupun virus? Karena si virus ini yang namanya HPV, Human Papilloma Virus, itu yang bisa menyebabkan kanker cervix. Nah, jadi pap smear itu adalah suatu upaya untuk mendeteksi dini nih untuk terjadinya lesi prakanker atau kanker cervix. Nah, ini ada yang nanya nih, "Dok, aku mau pap smear, gimana caranya? Terus apa aja persiapannya?" Kita masuk ke dalam tahapannya ya. Jadi, pada saat kalian pengen pap smear, kalian datang nih ke dokter. Kalian nanti pasti akan disuruh untuk berbaring dan untuk dibuka lebar pangkal pahanya. Jadi, seakan-akan seperti mengangkang posisinya. Jadi, kayak orang mau melahirkan lah. Nah, supaya tujuannya adalah untuk kita dapat mengakses nih tim Miss V-nya. Lalu, jangan stres. Jadi, pada saat kalian mau masuk ke ruangan dokternya, kalau bisa dikosongkan dulu nih kandung kencingnya. Jadi, kalian pipis dulu. Sudah dalam posisi mengangkang, jangan dikempit nanti si Miss V-nya. Relax aja, karena tindakan pap smear itu paling sebentar. Kan pernah diswab kan? Nah, kira-kira selama itulah durasinya. Nggak nyampe setengah menit kok. Jadi semakin kalian ngempit Miss V-nya, itu makin sulit untuk kita melihat si cervix-nya. Jadi nanti akan dimasukkan alat seperti namanya cocor bebek spekulum. Dimasukkan, itu berasa dingin-dingin tuh. Tindakannya paling hanya beberapa detik aja. Kecuali misalnya ada faktor penyulit lainnya ya. Setelah pap smear-nya selesai, jadi alatnya dikeluarkan, si cocor bebeknya tadi juga dikeluarkan, udah selesai. Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah pada saat kalian mau melakukan pap smear, itu sebaiknya sudah bersih dari menstruasi ya, jadi tidak ada darah mensnya lagi. Bisa selang 2 hari setelah mensnya berhenti. Dan juga jangan berhubungan 1-2 hari sebelumnya. Jadi
Jadi pada saat dilakukan tindakan pap smear, tidak berasa sakit tapi memang ada berasa sedikit tidak nyaman. Itu hal yang wajar ya. Ataupun ada yang bilang, dok nanti kram perut gak? Sebagian besar orang yang sudah dilakukan tindakan pap smear itu tidak ada merasakan kram perut. Tetapi ya mungkin memang pada saat dilakukan tindakan pap smear-nya agak sedikit tidak nyaman aja. Buat kalian yang sedang ada keputihan, itu sebaiknya jangan langsung di pap smear, tetapi sebaiknya diperiksakan dulu nih. Kita lihat lagi keputihannya gara-gara apa. Nanti pada saat kita periksa, totonya keputihannya sangat banyak, tentu saja jangan melakukan pap smear pada saat itu. Karena sama saja misalnya kalian pada saat menstruasi atau sedang keputihan banyak ada infeksi, terus kita pap smear, itu nanti akan membuat hasilnya itu menjadi tidak akurat. Jadi sebaiknya diobati dulu keputihannya, atau yang lagi mens ditunggu dulu, berhenti dulu perdarahannya, lalu baru kita pap smear. Jadi, ada yang nanya, dok, itu alat spekulum atau cocor bebeknya yang dimasukkan ke MISV itu, ada gak nih ukuran-ukurannya, misalnya SML gitu? Tenang aja ada. Jadi, itu akan disesuaikan nih dengan ukuran si MISV-nya. Dan juga akan disesuaikan misalnya dengan tinggi badan orangnya, untuk mencocokkan juga seberapa panjang si MISV-nya itu. Jadi, kalau kita memakai ukuran yang S, totonya orangnya tinggi, terus MISV-nya juga panjang, terus agak gemuk, itu akan susah kalau kita memakai ukuran yang terlalu kecil. Itu tenang aja, nanti akan disesuaikan oleh dokternya ya. Jadi buat kalian yang belum pernah ada hubungan seksual atau kontak seksual sebelumnya, tidak disarankan untuk pap smear ya. Jangan pernah sekali-sekali kalian yang masih perawan terus datang, dok, saya mau di pap smear, itu tidak akan diperbolehkan. Jadi pap smear itu hanya diperbolehkan untuk orang-orang yang sudah pernah ada kontak seksualnya. Kenapa seperti itu? Karena dengan tindakan pap smear itu berpotensi untuk merobek selaput darah. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Buat kalian yang ingin bertanya, silahkan tanya di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini. Caranya dengan klik tombol like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh media sosial kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.